Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Zebra Putra. Saya dari mahasiswa dari Universitas Airlangga, jurusan Fisika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jurnal saya. Jurnal saya yang judul Simulasi Aliran Fluida di Sungai menggunakan Python dan Google Colab. Oke, ini desain pengampus saya, Dr. Insinyur Sugianto Sulistiono MSI. Kita masuk di abstraknya. Simulasi aliran sungai merupakan metode penting dalam memahami dinamika fluida di berbagai lingkungan, termasuk lingkungan sungai. Dalam kesempatan ini dilakukan simulasi aliran sungai dua dimensi menggunakan metode numerik berbasis Python dan Google Colab. Model yang digunakan dalam mempertimbangkan kondisi batas tidak beraturan serta keberadaan penghalang kotak di dalam aliran. Hasil simulasi menunjukkan bahwa keberadaan penghalang mempengaruhi distribusi kecepatan dan tekanan fluida menyebabkan pembentukan daerah substrat, stagnasi, serta vortex di bagian belakang penghalang. Simulasi ini memberikan wawasan penting dalam analisis desain hidraulik dan mitigasi banjir. Oke, jadi mekanika fluida ini adalah cabang ilmu fisika yang sangat penting dalam berbagai bidang, seperti rekayasa sipil, lingkungan, dan industri. Salah satu aplikasi penting dari mekanika fluida adalah dalam analisis aliran air di sungai, irigasi, dan kanal. Ketika kita melihat sungai, kita mungkin menganggap aliran mengalir begitu saja, aliran air itu mengalir begitu saja. Namun dalam kenyataannya, pola aliran air sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti bentuk sungai dan adanya hambatan di jalur aliran. Dalam penelitian ini, saya menggunakan simulasi komputasi untuk mempelajari bagaimana aliran air berubah ketika terdapat penghalang dan bentuk tepi yang tidak beraturan. Itu merupakan latar belakangnya. Ya, masalahnya itu ada satu, bagaimana model matematika yang digunakan untuk simulasi aliran fluida. Bagaimana cara mengimplementasikan simulasi aliran sungai menggunakan Python. Bagaimana pengaruh kondisi tepi dan penghalang terhadap pola aliran. Yang keempat, bagaimana penerapan syarat batas dalam simulasi aliran fluida. Tujuannya membuat model simulasi aliran fluida dalam dua dimensi, mengimplementasikan simulasi menggunakan Python di Google Colab, menganalisis pengaruh batas tidak beraturan dan penghalang terhadap pola aliran. Yang terakhir, menjelaskan penerapan syarat batas dalam coding flow Python. Kita masuk ke landasan teori. Konsep dasar mekanika fluida. Jadi mekanika fluida itu cabang ilmu fisika mempelajari fluida dalam keadaan diam bergerak, hukum fundamental yang digunakan dalam analisis fluida meliputi persamaan kolinitas, Navier-Stokes, dan hukum Bernoulli. Jadi mekanika fluida ini studi tentang bagaimana cairan dan gas bergerak
serta gaya yang bekerja pada mereka. Nah, ini saya fokus pada fluida yang cair, yaitu air. Untuk memahami bagaimana air mengalir, kita menggunakan persamaan dasar dalam mekanika fluida. Ini ada 3 persamaan yang saya gunakan. Persamaan kuantitas menyatakan bahwa massa fluida tetap terjaga sepanjang aliran. Persamaan Navier-Stokes menggambarkan keseimbangan gaya dalam fluida yang bergerak. Ketika hukum Bernoulli menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan energi fluida dalam aliran lunak. Simulasi numerik aliran fluida. Pendekatan numerik digunakan menyelesaikan permasalahan fluida yang kompleks. Salah satu metode yang digunakan metode beda hingga atau biasa disebut finite difference method untuk mendeskripsi persamaan Navier-Stokes. Metode ini mungkin pemodelan distribusi tekanan dan kecepatan fluida dalam domain simulasi. Penerapan syarat batas yang dalam simulasi. Syarat batas, kita memiliki batas masuk, inlet boundary condition, kecepatan konstan diberikan pada batas kiri domain. Itu ada batas keluar atau outlet boundary condition. Kondisi gradien 0 ditetapkan pada batas. 3 ada batas dinding wall boundary condition menggunakan metode non-slip, di mana kecepatan fluida pada dinding diatur menjadi 0. Terakhir ada batas penghalang obstacle boundary condition melalui metode bounce back untuk memastikan tidak ada penetrasi fluida ke dalam ring tanah. Dalam penjelasan ini, saya juga melihat bagaimana aliran bisa terbentuk laminar atau turbulen. Aliran laminar itu adalah aliran yang halus dan teratur, sedangkan turbulen lebih tidak beraturan dengan pusaran yang lebih banyak. Untuk memahami efek hambatan dan bentuk sungai, saya menggunakan 2 model aliran. Pertama ada aliran dengan batas kotak, yang kedua aliran dengan tepi melengkung tidak beraturan. Kita masuk ke metodologi. Model simulasi yang digunakan dalam model simulasinya model aliran sungai 2 dimensi dengan kondisi batas tidak beraturan dan penghalang kotak tengah aliran. Simulasi ini menggunakan domain grid 100x100 dengan penghalang di tengah sebagai hambatan terhadap aliran. Langkah implementasinya: inisialisasi domain simulasi dalam bentuk grid 2 dimensi, mendefinisikan syarat batas termasuk kecepatan masuk keluar dan dinding kanal, mengimplementasikan metode beda hingga untuk menyelesaikan persamaan dengan menjalankan simulasi, mengamati pola aliran di sekitar penghalang. Akhir ada visualisasi hasil simulasi dalam bentuk transparan. Data dan parameternya. Jadi untuk mensimulasikan aliran air, saya menggunakan metode komputasi berbasis Python di Google Colab. Simulasi ini menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan aliran. Saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka Matplotlib dan NumPy untuk melakukan perhitungan secara menyelesaikan hasil simulasinya. Ini codingan yang saya pakai. Hasil dan analisisnya: pada simulasi pertama, aliran bergerak secara bebas mengikuti domain tanpa adanya penghalang. Aliran cenderung seragam dan gradien tekanan yang stabil. Tidak terdapat vortex atau daerah stagnasi dalam aliran. Simulasi aliran dengan penghalang kotak. Pada simulasi kedua,
penghalang kotak menyebabkan pola aliran air berubah. Terjadi daerah stagnasi di depan penghalang akibat kenaikan tekanan. Di belakang penghalang terbentuk vortex yang menunjukkan pemisahan aliran akibat perubahan tekanan. Berikut ini adalah hasil simulasi dalam bentuk gambar. Dalam model ini saya menggunakan bahwa ketika aliran bertemu dengan batas kotak, terbentuk daerah stagnasi di depan hambatan dan pusaran air di belakangnya. Ini menunjukkan bagaimana penghalang dapat mengubah pola aliran secara signifikan. Pada aliran di tepi melengkung, ketika bentuk sungai melengkung dan tidak beraturan, saya melihat bahwa pola aliran menjadi lebih kompleks. Kecepatan aliran juga bervariasi lebih besar dibandingkan dengan model batas kotak. Untuk model aliran batas kotak itu kecepatannya lebih teratur, pola alirannya ada di pusaran belakang penghalang. Yang batas melengkung bervariasi untuk kecepatan alirannya, dan pola alirannya lebih kompleks. Ini analisis hasilnya. Kecepatan fluida meningkat di sekitar penghalang akibat penyempitan jalur aliran. Tekanan fluida mengalami peningkatan di depan penghalang dan penurunan di belakangnya. Pola vortex menunjukkan adanya turbulensi yang terbentuk di bagian hilir penghalang. Dan ini penting karena hasilnya dapat digunakan dalam berbagai aplikasi nyata seperti desain bendungan, kanal irigasi, dan pengelolaan banjir. Kesimpulan dan saran: kecepatan fluida meningkat di sekitar penghalang akibat penyempitan jalur. Tekanan fluida mengalami peningkatan di depan penghalang dan penurunan di belakangnya. Terakhir, pola vortex menunjukkan adanya turbulensi yang terbentuk di bagian hilir. Bentuk sungai sangat mempengaruhi pola aliran dan distribusi kecepatan air. Hambatannya dalam aliran dapat menciptakan daerah stagnasi dan turbulensi. Simulasi ini dapat menjadi dasar studi lebih lanjut tentang pengelolaan aliran air. Misalnya, kecepatan fluida meningkat di sekitar penghalang akibat pelipatan jalur aliran. Tekanan fluida mengalami peningkatan di depan penghalang dan penurunan di belakangnya. Pola vortex menunjukkan adanya turbulensi. Untuk penelitian selanjutnya saya merekomendasikan menggunakan metode 3D untuk hasil yang lebih akurat. Dia memasukkan faktor turbulensi dalam simulasi. Terakhir, mencoba metode numerik lain seperti finite volume method untuk meningkatkan akurasi dari berikutnya ada daftar pustaka yang saya gunakan. Kita coba dari dengan ini. Ini adalah hasilnya simulasi aliran dengan penghalang kotak dan simulasi aliran dengan penghalang melengkung. Bisa kita lihat. Ya, dalam model penghalang ini saya melihat bahwa ketika aliran bertemu dengan penghalang kotak, terbentuk daerah stagnasi di
di depan hambatan dan pusaran air di belakangnya. Ini menunjukkan bagaimana penghalang dapat mengubah aliran secara signifikan. Ya, untuk simulasi dengan penghalang melengkung, ketika bentuk sungai lebih melengkung ini tidak beraturan, kita melihat bahwa pola aliran jadi lebih kompleks. Kecepatan aliran juga bervariasi lebih besar dibandingkan dengan yang penghalang kotak. Ini kita menggunakan NumPy dan Matplotlib. Ini untuk hasilnya sudah saya tampilkan di sini. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video presentasi saya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar atau bisa menghubungi saya. Semoga penelitian saya ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.